panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Mulyadi. Masih inget toh sama Kak Mulyadi? Ah, ada yang lupa ya? Kayaknya sudah lama sekali ya Kak ketemu sama Kak Mulyadi. Wow, sudah berapa tahun ya ini ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Kak Mulyadi mau tanya dulu nih. Adik-adik, siapa yang sudah mandi angkat tangan? Wow, hebat semua, hebat. Satu lagi, siapa yang sudah sarapan makan pagi? Angkat tangan. Wow, weh, ada yang belum juga ya? Sama dong sama Kak Mulyadi. Sekali lagi, Kak Mulyadi tanya satu pertanyaan lagi. Siapa yang tidak disuruh angkat tangan? Angkat tangan. Wih, masih ada yang angkat tangan ya. Gak apa-apa ya. Oke, adik-adik, untuk mengawali kebaktian sekolah minggu kita hari ini, kita akan memuji Tuhan. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Musik. Come on. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Stop dulu Kak Alex. Adik-adik, kalau di sebelah kiri kanan adik-adik ada papa, mama, ada kakak, ada adik, lihat dong. Ku kasih, lihat wajahnya, lihat matanya, lihat ekspresinya. Mas sudah senyum apa belum ya? Ayo kita pujikan pujian ini lebih bersemangat, lebih sukacita. Kita lihat kiri kanan kita, papa, mama, adik kakak kita. Ayo kita sekali lagi kita pujikan pujian ini. Ayo lebih semangat. Yeah. Yo. Lihat ya. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi guys, yuk. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kami boleh beribadah di sekolah minggu secara online. Tuhan pakai anakmu ini, Kak Mulyadi, pakai juga kakak-kakak yang ada tempat ini boleh melayani kami, menjadi berkat bagi anak-anak yang ada di rumah. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus saja yang boleh dijunjung tinggi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu sertai kami dari kebaktian ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kami. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi nih. Pujian kita selanjutnya yaitu kasihnya seperti sungai. Adik-adik tahu nggak?
Sungai itu manfaatnya banyak sekali. Ada yang tahu? Sungai di Indonesia tentunya ya. Kalau sungai di Indonesia itu sepanjang hari, sepanjang tahun itu tetap ada. Airnya tetap mengalir, adik-adik. Ada yang tahu kegunaan salah satu sungai di Indonesia apa? Angkat tangan dong. Bener tuh. Untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Wow, buktinya sekarang ini ada listrik. Nah itu dari sungai salah satunya. Dan ada lagi untuk apa? Betul tuh, betul. Itu betul. Untuk mengaliri sungai dan ladang. Untuk Bapak tani supaya bercocok tanam dengan baik. Wah, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus tuh kasihnya sepanjang hari, sepanjang tahun tetap ada seperti sungai-sungai yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan pujian kita hari ini yaitu kasihnya seperti sungai. Musik. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, yo. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, mengalir seperti sungai di hatiku. Cerita tentang kasihnya seperti sungai. Wow, Kak Mulyadi juga teringat waktu dulu Kak Mulyadi ke Balikpapan. Kak Mulyadi pernah naik kapal adik-adik. Kapalnya besar. Tahu nggak adik-adik, waktu di tengah laut tidak ada sesuatu apapun. Sepanjang kita memandang cuman air dan batas antara langit dan air. Apa itu adik-adik? Ya, cakrawala. Betul. Sepanjang kita memandang, sepanjang sana, selebar kita memandang kiri kanan ke depan, semuanya laut adik-adik. Ngeri adik-adik. Yang ngeri kalau ada ombak. Tapi kalau tenang gitu ya, kalau pagi senang sekali ada lumba-lumba. Kita tepuk tangan gitu, ada lumba-lumba loh adik. Biasanya gitu. Asik deh. Ayo kita lanjutkan pujian kita dengan panjang dan lebar. Kasih Yesus panjang dan lebar. Musik. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Sekali lagi, panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Sekarang kakaknya aja. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Adik-adik, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Sekali lagi yuk kita pujikan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Oleh karena itu
kita panggil yang nyampaikan firman Tuhan kali ini, yaitu Kak Titis. Yuk Kak Titis, waktu selanjutnya kami serahkan pada Kak Titis. Hai, Shalom anak-anak GP Kris yang ada di rumah. Kita bersyukur, berterima kasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita duduk tenang, bersungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Pagi hari ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah hati kepada setiap kami anak-anak-Mu mendengarkan dengan baik. Terlebih kami akan melakukan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, wah banyak anak-anak di sini. Perkenalkan ya, saya seorang imam. Saya wakil manusia berkaitan dengan urusan mengenai Allah. Ahli dalam hal ibadah. Wah, saya juga penasehat umat Allah. Ahli dalam hukum Allah. Saya juga mengajar loh. Shh. Jabatan saya ini sangat penting. Teman-teman saya, ya orang yang segolongan dengan aku dong. Cerita ini, tadi ada cerita. Saya tadi dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, di sana itu kan sering ada perampok nih. Wah, saya lihat di sana, serem. Sepertinya ada orang yang habis dirampok. Dia tergeletak di sana. Tapi saya tidak bisa menolong dia. Bagaimana ya? Saya harus sampai ke tujuanku. Dan aku gak mau terlambat. Dan lagi, kalau perampok itu masih ada gimana? Ayo. Dan lagi, sepertinya aku gak kenal sama dia yang dirampok tadi. Saya sih tahu firman Tuhan bilang saya harus menolong. Tapi sudah ya, saya harus segera sampai tujuan. Bye. Aduh, aku harus segera pergi dari sini. Pak, Bapak, mengapa Bapak seperti tergesa-gesa begitu? Ada apa? Ya. Perkenalkan, aku ini seorang Lewi. Kalian kenal dengan aku? Aku dari suku Lewi, bangsa Israel yang secara khusus Tuhan tetapkan kami untuk menjadi imam. Melayani jemaat Tuhan, belajar kitab suci. Aku juga ahli Alkitab. Aku orang yang dihormati dan orang yang terpandang. Ya, tadi di sana seperti ada orang yang kesakitan. Daerah sana kan daerah banyak perampok. Aku melihatnya. Bapak Lewi menolongnya? Bagaimana ya? Aku cuma melihatnya. Ya aku jalan terus. Bagaimana ya? Aku ini gak kenal sama dia. Aku juga harus segera melayani jemaat di sana. Sudahlah, aku harus cepat-cepat. Kasihan sekali orang tadi. Aduh. Siapa Pak? Memangnya kenapa? Gini,
kemarin di tengah perjalanan aku melihat ada orang yang tergeletak. Ya, sepertinya dia itu habis dirampok, dipukuli, ya hampir setengah mati begitulah. Jadi aku menolongnya. Katanya sih di jalan itu sering ada perampokan, begitu. Awalnya sih aku agak mendekat takut gitu loh. Tapi ini aku diajar untuk mengasihi sesama dan hatiku tergerak untuk menolong dia. Jadi setelah aku dekat, aku merawat lukanya, aku mengolesi dia dengan minyak dan anggur, ya supaya dia cepat sembuh. Ya, kemudian aku membawanya ke penginapan. Aku lanjutkan perawatan, kemudian ya kan aku harus melanjutkan perjalanan, maka aku titipkan orang tersebut ke pemilik penginapan. Aku katakan pada dia, tolong rawat bapak ini ya. Dan aku berikan biaya 2 dinar kepada dia. Nah, selain itu juga aku ngomong ke pemilik penginapan, Pak, ini biaya untuk mengobati dia. Kalau kurang, nah nanti kembalinya aku dalam perjalanan, aku akan berikan kekurangannya ini kepada Bapak, gitu. Siapa Bapak sebenarnya ini? Aku Iya, Bapak. ini orang Samaria. Ya, kata orang Yahudi sih, aku bukan levelnya dia. Ya, orang Yahudi tidak suka sama aku, orang Yahudi tidak mau berteman dengan aku. Aku ini dianggap tidak cocok bergaul dengan dia. Tapi menurut aku ya sudahlah, aku menolong dia, ya sudah saya tolong gitu aja tanpa melihat dia begitu. Apakah Bapak mengenal orang yang ditolong itu? Orang yang sakit itu maksudnya? Iya, yang sakit tadi itu. Oh, ya, saya sama sekali tidak mengenal dia. Bisa orang lain, bisa jadi orang Yahudi yang tergeletak itu. Ya, karena itulah aku cepat-cepat menolongnya, kemudian aku titipkan kepada pemilik penginapan, ya supaya dia cepat sembuh. Bisa jadi orang lain juga loh ya. Tapi sekali lagi, siapapun orang itu, aku harus menolongnya. Aku menolong dengan ikhlas, aku tidak mengharapkan apa-apa, karena aku diajar untuk berbelas kasih kepada orang lain. Ya itu aja. Ya sudahlah. Ya itu sudah kemarin ini perjalananku tertunda 1 hari. Aku mau melanjutkan perjalananku ke tempat yang lain. Baik Pak, hati-hati ya. Senang bisa berbicara dengan Bapak. Oke. Saya lanjutkan perjalanan. Oke, Tuhan memberkati. Anak-anak yang dikasih Yesus, pada saat Yesus mengajar, ada yang bertanya demikian. Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Anak-anak, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan ini, tetapi justru Yesus kembali bertanya kepada orang ini. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Wah, orang yang bertanya tadi kembali menjawab, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus berkata, benar, kalau begitu lakukan. Orang tadi bertanya lagi, Guru, siapakah sesamaku manusia itu? Anak-anak dikasih Tuhan, Yesus menjawab pertanyaan ini melalui satu perumpamaan, suatu kisah yang tadi kita sudah lihat. Ada Bapak Imam, ada Bapak Lewi, dan ada Bapak Samaria. Tuhan berkata,
untuk mendapatkan hidup yang kekal, yang pertama, kita semua harus mengasihi Tuhan. Artinya kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Semua sudah beriman kan? Semua sudah percaya kepada Yesus? Ya. Yang kedua, Tuhan juga minta setiap kita mengasihi sesama manusia. Nah, apakah anak-anak juga bertanya nih ya, Bu, siapakah sesamaku manusia itu? Tanya ya, sama seperti orang tadi. Anak-anak dikasih Tuhan, sesama manusia itu adalah semua orang, tidak terkecuali. Bukan hanya yang sama warna kulitnya dengan kita, bukan hanya yang punya kekayaan sama dengan kita, bukan orang yang pandainya seperti kita, bukan juga orang yang sukunya sama dengan suku kita, sama golongannya, satu sekolah atau satu agama. Tetapi sesama manusia itu adalah baik kenal maupun tidak kenal, tidak membeda-bedakan orang, itu adalah sesama kita. Untuk berbuat kebaikan, untuk mengasihi, Tuhan ingin kita lakukan itu tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Nah, anak-anak kasih Tuhan, coba Bapak Imam dan orang Lewi tadi tidak memberikan pertolongan kepada orang yang tergeletak, sakit, perlu pertolongan. Loh, mengapa kok orang Lewi dan imam yang orang terpandang, orang penting, orang tahu tentang kitab suci? Ya, mungkin aja loh ya, mereka sedang tergesa-gesa. Mungkin mereka juga takut, waduh, kalau aku ke sana, perampoknya masih ada, bagaimana? Mungkin juga, aku kan enggak kenal sama dia. Mungkin juga, itu bukan golonganku, itu bukan temanku, aku enggak perlu menolong. Tapi, orang Samaria tadi, yang dianggap tidak cocok bergaul dengan orang Yahudi, sering dihina, dibully ya, dilecehkan, disepelekan, malah bersedia menolong orang yang sedang kesakitan. Apa yang dilakukan oleh Bapak dari Samaria? Anak-anak dikasih Tuhan, orang Samaria tadi melakukan banyak hal kepada orang yang tergeletak, kesakitan, perlu pertolongan. Pertama nih, Bapak Samaria ini rela berkorban, menolong seandainya perampoknya datang. Wah, sudah dia tidak mikir, pokoknya aku mau tolong. Yang kedua, dia langsung mengobati lukanya, memberi minyak, memberi anggur, merawatnya supaya lukanya itu tidak tambah parah. Yang ketiga, orang Samaria ini rela mengorbankan waktunya, kepentingannya untuk merawatnya, bahkan membawa sampai ke penginapan. Di sana, dia tinggal 1 hari hanya untuk merawat orang ini, bahkan rela mengeluarkan 2 dinar untuk pengobatannya. Bahkan dia berkata, Pak, nanti kalau kurang, aku akan kasih waktu aku ke sini. Anak-anak dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin kita semua yang sudah percaya Yesus, mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, boleh menunjukkan kasih kita kepada orang lain tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Kasih kita yang kita tunjukkan kepada orang itu harus kasih yang tulus, seperti Yesus yang tulus mengasihi. Kasih yang kita berikan kepada orang lain itu kasih yang tidak menuntut imbalan
tidak bersyarat. Nanti kalau aku menolong kamu, kamu nanti juga harus menolong aku. Kasih tulus dari Tuhan harus kita berikan kepada sesama kita. Anak-anak GP Kris Malang yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, mari berteman dengan siapa saja. Tolonglah siapa saja. Kalian bisa menolong dengan waktu kalian, tenaga kalian, harta kalian, kalau memang kalian ada. Berilah perhatian kepada siapa saja, tunjukkan kasih kepada siapa saja. Wah, Bu, dia kan jahat sama saya. Tetap kasihi mereka dengan kasih yang tulus dari Tuhan. Bu, saya kan gak kenal dia. Kalau nanti saya tolong, terus saya dijahati bagaimana? Zaman sekarang kan begitu. Kita maunya nolong tapi ternyata kita malah celaka. Anak-anak, kita diberi Tuhan itu hati yang tulus. Dan kita diberi hati yang cerdik dan bijaksana. Kalau kita merasa, wah aku pengen nolong, tapi aku gak kenal, aku khawatir, bagaimana, aku takut. Kalian bisa minta tolong papa, mama, teman, tetangga, pendeta, hamba Tuhan. Percayalah kalau kita mau berbuat kebaikan, Tuhan pasti memberi jalan kepada kita untuk kita bisa memberi pertolongan, menunjukkan kasih kepada orang itu. Nah, bagaimana anak-anak GP Kris Malang? Siapakah sesamaku manusia itu? Ya, sudah mengerti ya? Sesamaku manusia itu adalah semua orang, tidak memandang bulu. Nah, tadi, di kisah tadi, di antara Bapak Imam, Bapak Lewi, Bapak Samaria, mana nih yang sudah melakukan kasih kepada sesamanya? Yuk, siapa yang sudah melakukan kasihnya? Ya, tentunya orang Samaria yang menunjukkan belas kasihannya tanpa memandang siapa dia. Nah, sekarang anak-anak GP Kris Malang, kira-kira kalian ini, anak-anak GP Kris Malang, mau seperti yang mana? Seperti Bapak Imam, seperti Bapak Lewi, atau seperti Bapak Samaria? Yang mana yuk? Wah, Kak Titis pasti yakin anak GP Kris Malang akan berkata, aku seperti Bapak Samaria yang melakukan kebaikan, mengasihi dengan kasih tulus tanpa memandang perbedaan. Anak-anak, di dalam kita bergaul dengan teman kita di sekolah misalnya, di tengah-tengah rumah, dengan teman bermain, kepada siapa saja, ayo kita tunjukkan kasih kita, kasih yang tulus tanpa memandang golongan, suku, warna kulit, besarnya bola mata, sekolahnya dia di mana, agamanya apa, tapi kita boleh tunjukkan kepada semua orang bahwa anak-anak GP Kris itu adalah anak yang bisa memuliakan Tuhan dengan cara melakukan kebaikan. Nah, anak-anak, mari kita membuka satu ayat di dalam Alkitab, di dalam Lukas 10 ayat 27b. Semuanya sudah mendapatkan? Papa Mama bisa bantu anak-anak yang belum bisa membuka sendiri. Kita akan baca Lukas 10 ayat 27b bersama-sama. 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, pendek sekali ayatnya. Ya kita ulang sekali lagi. Kita boleh hafal, kita boleh mengerti, dan kita boleh lakukan. 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Anak-anak yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita boleh lakukan bersama-sama menjadi anak Tuhan yang hebat, luar biasa, mau melakukan firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sudah mengajar kami semua untuk bisa mengasihi sesama kami dengan tulus kasih yang dari Tuhan. Kami boleh mengasihi sesama manusia tanpa melihat perbedaan di antara kami. Kami melakukan kebaikan kepada semua orang, supaya ketika kami melakukan kebaikan, kami mengasihi sesama kami, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap anak-anak kami GP Kris Malang untuk boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan dan hari demi hari boleh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tenangkan hati. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Setiap kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu GP Kris Malang. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menjaga di tengah-tengah kesibukan mereka, sekolah di rumah, sekolah online ya Tuhan. Berilah kemampuan kepada anak-anak kami untuk belajar dengan giat, belajar mandiri. Tuhan memberikan hati yang terus dan terus rindu belajar, menggali akan potensi mereka. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini ya Tuhan, berilah kekuatan, kesabaran kepada anak-anak untuk terus belajar dan juga papa mama yang mendampingi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan Yesus, situasi ini mungkin sulit bagi anak-anak, tetapi Tuhan akan memberi pertolongan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk iman kerohanian anak-anak kami. Biarlah di rumah bersama dengan papa dan mama, anak-anak kami juga boleh belajar firman Tuhan, boleh berdoa, boleh bersekutu, hari demi hari boleh mencintai Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Persekutuan Kristen Malang. Kami rindu ya Tuhan kalau seluruh jemaat Tuhan boleh mendapatkan berkat dalam ibadah hari Minggu hari ini. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, semangat. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, memelihara bangsa dan negara kami. Kami bersyukur tinggal di Indonesia, kami bersyukur boleh beribadah dengan baik, kami boleh bersyukur boleh mengasihi seluruh umat manusia, secara khusus di lingkungan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau menyerahkan, kiranya doa kami ini Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk pujian dan berkat Tuhan. Kiranya anak-anak semua semangat di rumah, tetap belajar, tetap melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.